submachine gun dengan peluru JHP pertama yang kalian bisa beli di toko, KAC PDW. Ini adalah Crossfire Indonesia Weapon Review bersama Nix CCF. Halo di internet, di edisi ke-6 kali ini gua akan membahas mengenai KAC PDW. Seperti biasanya nih, review ini akan meliputi dari uji coba damage perbandingan dengan senjata yang lain dan opini gua mengenai senjata ini. Sekarang kita lihat overview dari KAC PDW. Senjata yang dikembangkan oleh Knight Armament Company berdasarkan M16, harusnya AR-15 ya. Menggunakan amunisi 6x35 mm, sangat ringan dan memiliki daya tembak yang kuat. Iya, memang hampir benar sih menurut deskripsinya. Damage-nya gede, akurasi bagus, tapi recoil-nya gede, dan herannya memiliki peluru JHP loh. Dan kalian bisa mendapatkan senjata ini di toko seharga 42.000 GP dengan pangkat minimal Sergeant First Grade. Lanjut ke statistik damage. Untuk jarak dekat, senjata ini menghasilkan damage ke kepala 80 untuk armor dan 100 untuk non-armor. Lalu menghasilkan damage 23 ke dada dan perut berarmor, dan 33 ke dada dan perut non-armor. Lalu 28 ke lengan dan 23 ke kaki. Untuk jarak menengah, KAC PDW ini menghasilkan damage 63 ke kepala berarmor dan 100 untuk non-armor, 19 untuk dada dan perut berarmor dan 27 untuk yang non-armor, lalu 27 ke lengan dan 19 ke kaki. Di jarak jauh, ya jarak maksimumnya SMG sih. Senjata ini menghasilkan damage 44 ke kepala berarmor dan 77 untuk non-armor, 13 ke dada dan perut berarmor, 19 untuk yang non-armor, dan 16 ke lengan dan 13 ke kaki. Untuk damage wallbang, ya memang rada sedih sih dilihatnya, dan jarang juga sih orang wallbang pakai SMG. KAC PDW ini menghasilkan 9 damage ke kepala berarmor dan 15 damage untuk yang non-armor, 2 untuk dada dan perut yang berarmor dan 3 untuk yang non-armor. Lalu 3 damage ke lengan dan 2 damage ke kaki. Ya jadi udah sangat jelas lah, jangan lakukan wallbang dengan SMG, gunakan rifle aja deh. Sekarang perbandingannya dengan senjata yang lain. Untuk kecepatan mengeluarkan senjata, KAC PDW justru berada di paling bawah di posisi keempat, setelah dikalahkan oleh SR3M di posisi pertama, lalu Chris Super V di posisi kedua, dan Bison PP19 di posisi ketiga. Untuk kecepatan reload, KAC PDW kali ini berada di posisi nomor 2 dan Bison memimpin kali ini di posisi pertama. Lalu Chris Super V di posisi ketiga dan SR3M di posisi terakhir. Untuk kecepatan tembak, KAC PDW ada di posisi paling terakhir lagi. Lalu Bison ada di posisi pertama, lalu posisi kedua diduduki oleh SR3M dan Chris Super V yang memiliki kecepatan tembak yang sama. Sekarang opini gue mengenai KAC PDW ini. Awalnya sih gue ngerti KAC PDW itu tuh dari airsoft gun. Iya beneran airsoft gun. Karena model ini tuh sering banget ada unitnya. Jadi pas keluar di Crossfire itu tuh ya, waktu itu di Crossfire Cina tuh ngerasa tuh, wah ini senjata ini bakal mantap ini. Ternyata benar waktu dites di CF Cina. Jadi gue tuh nggak sabar tuh nunggu update di Crossfire Indonesia. Dan akhirnya tuh nongol juga dengan harga 42.000 GP. Iya sih agak mahal, tapi ya untuk ukuran player zaman sekarang yang GP-nya sampai numpuk-numpuk banyak sampai berjuta-juta, ya why not? Kenapa enggak? Ya karena ini tuh senjata ini tuh bisa dikatakan sebagai penggantinya Steyr TMP dari segi peluru JHP-nya. Oh ya, bagi kalian yang nggak ngerti maksud peluru JHP itu maksudnya saat kalian tertembak dengan senjata atau peluru ini tuh, kalian tuh tidak bisa lari dan aim kalian tuh agak terganggu. Iya, kata lainnya itu tuh kalian tuh kena stun dari senjata ini tuh. Ya memang cuma hanya ada beberapa senjata doang yang punya JHP dan salah satunya ini KAC PDW. Dan dari segi performa itu tuh gue akuin ini damage-nya cukup tinggi untuk sekelas submachine gun yang dijual di toko sekarang ini loh. Dan ada peluru JHP-nya itu loh. Dan pas banget, pas kalian lihat sendiri tuh saat gue bandingin dengan senjata yang lain itu tuh, memang sih senjata ini tuh kalah banyak dari segi kecepatan tembak juga. Tapi damage, JHP, dan kecepatan reloadnya tuh nggak bisa ditandingin memang. Tapi ya juga jangan dibandingin sama Steyr TMP juga yang udah ada damage-nya, ya damage-nya agak rendah, fire speed-nya tinggi, reload-nya cepet, JHP juga ya itu udah jauh banget. Masalahnya itu ya hitungannya itu udah terlalu superior lah gitu. Selain itu tuh memang akurasinya tinggi, tapi fire speed-nya itu juga agak rendah dan recoil-nya itu cukup tinggi. Jadi kalian tuh harus bisa ngendaliinnya dengan benar. Jadi senjata ini tuh bisa benar-benar mematikan gitu loh. Jadi bagi kalian yang seneng banget pakai submachine gun tuh, mungkin senjata ini tuh pas buat kalian, terutama sebagai pengganti sementaranya Steyr TMP bagi kalian yang belum punya yang versi Ghetto atau Valentine atau versi yang lain. Ya karena Steyr TMP yang versi polos sendiri tuh masih belum keluar dan hanya ada, yang gue heran tuh masih ada cuma buat newbie gitu loh, bareng sama LSW sama AK-12 polos gitu.
Oke, jadi demikian edisi ke-6 dari Crossfire Indonesia Weapon Review. Terima kasih telah menonton video ini dan beritahu gue senjata apa lagi yang harus gue review minggu depan. Saksikan Crossfire Indonesia Weapon Review setiap Sabtu pukul 12 waktu Indonesia Barat di Nix YSCF. Gue Nix YSCF, talk to you then.